Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Rehan Pursatama dengan NIM 23051204069. Hari ini ingin menyampaikan sebuah presentasi mengenai program saya dengan nama SIM Kepegawaian, yang dimana program ini dibuat menggunakan bahasa Python untuk menghubungkan programnya dengan database di MongoDB. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang koleksi-koleksinya. Pertama, ada koleksi akun untuk menyimpan data akun. Selanjutnya ada absensi, bonus, departemen, jabatan, mitra, pegawai, pegawai stat. Ini untuk pegawai status, pengerja ini pengerja proyek. Selanjutnya ada proyek, rekap absen, slip gaji, dan upah. Untuk koleksi-koleksi tersebut akan dimanipulasi datanya atau ditambahkan melalui program Python yang sudah ada. Selanjutnya di sini saya akan buka program Python-nya. Pertama-tama kita perlu untuk import PyMongo. Dari PyMongo, import Mongo client untuk menjalankan MongoDB pada Python. Selanjutnya datetime untuk manipulasi data waktu yang nanti akan digunakan dalam program. Selanjutnya di sini ada client yang berupa Mongo client localhost-nya. Selanjutnya ada DB, di mana DB ini klien yang berisikan database kepegawaian yang ada pada MongoDB. Selanjutnya di sini saya buat class collection handler. Pertama ada inisialisasi dulu. Untuk inisialisasi collection sendiri akan menjalankan data koleksi dalam database yang akan disimpan dalam array collection name. Di sini selanjutnya ada perintah CUD. Pertama ada display, create, update, dan delete. Untuk display sendiri akan menampilkan data sesuai dengan koleksinya. Selanjutnya ada create. Create di sini untuk memasukkan data yang dimasukkan pengguna ke dalam database, ke dalam koleksinya. Di sini menggunakan perintah insert one. Selanjutnya ada update dokumen. Update dokumen ini pertama-tama kita akan filter field yang ingin kita update. Selanjutnya jika ketemu, maka pengguna bisa melakukan update data. Jika data sudah dimasukkan sesuai dengan kebutuhan, maka update data akan menjalankan perintah update one. Selanjutnya untuk delete dokumen, di sini program juga akan melakukan filter field untuk menemukan field yang diinginkan. Lalu kita masukkan dokumen yang ingin kita delete. Setelah ketemu, maka akan dimintai sebuah pilihan, di mana jika kita ingin mendelete-nya, kita masukkan Y, lalu di sini akan secara otomatis menjalankan perintah delete one pada query untuk field yang dituju. Berikut untuk simulasinya. Di sini saya akan login. Pertama-tama saya akan masuk menggunakan admin dulu. Untuk admin dan username lainnya tadi dimasukkan dalam koleksi akun. Selanjutnya di sini saya akan coba untuk memanipulasi data dalam koleksi pegawai. Di sini pertama-tama untuk display dokumen. Display dokumen ini akan dijalankan pada saat kita memasukkan input. Untuk cara kerjanya sendiri, di sini ada sebuah
fungsi manage collection yang memanggil collection name, di mana handler sama dengan collection handler yang berisi collection name. Selanjutnya di sini ada sebuah if else untuk beberapa fungsi menu yang nanti akan berbeda-beda. Jika semisal tidak ada di dalam if else sendiri, maka akan secara otomatis menjalankan choice ini secara langsung. Di sini untuk display dokumen akan secara otomatis dijalankan pada bagian handler display dokumen ini. Jadi tanpa pengguna memasukkan pilihan, secara otomatis display dokumen akan dijalankan sesuai dengan dokumen dalam koleksi yang kita kelola. Lanjut pada sebelumnya, di sini selain ada display dokumen, ada create dokumen. Create dokumen di sini akan dijalankan jika kita memilih opsi 3, yaitu tambah buku. Di sini saya akan mencoba memasukkan sebuah data, di mana untuk nama fieldnya saya akan masukkan ID pegawai. Untuk nilai fieldnya di sini saya isi 24999. Jika sudah, kita akan masukkan dan untuk memutuskan programnya. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada create dokumen kita akan diminta untuk memasukkan nama field. Pada bagian key ini, jika key dimasukkan dan, maka secara otomatis akan terputus. Selanjutnya data akan dimasukkan ke dalam koleksi menggunakan kintychart 1. Jika kita lihat pada MongoDB, pada bagian pegawai, kita reload dulu. Di sini maka secara otomatis ID pegawai dengan nilai 2499 akan ditambahkan melalui perintah tadi. Kembali ke dalam programnya. Untuk selanjutnya di sini ada update dokumen. Update dokumen sendiri akan dijalankan jika kita memilih opsi 4 pada bagian manage collection. Kita coba jalankan, di mana untuk nama field untuk mencari dokumen kita masukkan seperti yang kita tambahkan tadi, yaitu 24999. Lalu untuk edit, semisal kita ingin mengganti, di sini ada sebuah kesalahan. Di sini saya ulang lagi. Pertama, untuk nama field yang ingin kita cari pada koleksi pegawai, untuk dokumennya yaitu ID pegawai. Lalu untuk ID pegawai kita coba masukkan 2999. Lalu jika dokumen ditemukan, maka akan menampilkan display dokumen ditemukan dengan field yang kita cari. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan nama field yang ingin diperbarui. Semisal di sini saya ingin menambahkan sebuah field. Di sini jika saya ingin mencoba mengedit sebuah field, di sini kita masukkan ID pegawai. Lalu untuk nilai barunya di sini kita masukkan 24888. Jika sudah, kita done.
maka secara otomatis program terhenti seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk pada update dokumennya, pertama-tama jika kita menjalankannya, kita akan diminta untuk filter dulu seperti yang sudah dijalankan sebelumnya, yaitu kita masukkan ID pegawai dan filter value-nya kita masukkan untuk field yang ingin dicari. Jika sudah, maka secara otomatis akan ditampilkan pada print dokumen ditemukan. Selanjutnya, kita masukkan field yang ingin kita tambahkan pada bagian update data while true. Maka masukkan yang ingin diperbarui. Maka data akan masuk ke dalam key. Masuk ke dalam value dan akan dimasukkan pada update data. Selanjutnya, jika sudah selesai kita done, maka akan menjalankan collection update 1 jika ada data di dalam update data. Kita lihat pada MongoDB-nya. Di sini pada ID pegawai objek kakek ini, maka isi value dari ID pegawai akan terganti menjadi 24888. Selanjutnya kita akan coba hapus dokumen menggunakan fungsi delete one. Delete one akan dijalankan jika kita memasukkan input 5 pada fungsi manage collection. Di sini akan saya jalankan, di mana pertama-tama kita akan melakukan filter dulu pada bagian filter field dan filter value. Untuk fieldnya di sini saya isi ID pegawai dengan nilainya yaitu 24888. Maka jika dokumen ditemukan akan mengeluarkan konfirmasi. Jika kita pilih Y atau ya, maka akan secara otomatis dihapus. Untuk penghapusannya sendiri menjalankan perintah delete one sesuai dengan query yang kita filter tadi. Di sini juga bisa dilihat bahwa sudah tidak ada ID 24888 yang sebelumnya ada. Jika kita lihat langsung pada MongoDB, maka 24888 juga sudah hilang. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi sort dokumen. Untuk sort dokumen sendiri, pertama kita akan memasukkan field yang ingin diurut dan ordernya di sini kita akan memasukkan ascending atau descending. Di sini untuk sort ordernya 1 untuk ascending, untuk descending akan min 1. Ascending dari atas ke bawah, descending dari bawah ke atas. Selanjutnya akan menjalankan pipeline sort, di mana field sama dengan sort order, jadi sortnya field akan dilakukan sort order sesuai dengan sort order ini. Lalu sort dokumen akan dijalankan aggregate pipeline-nya. Di sini selanjutnya akan menghapus data di dalam koleksi tersebut menggunakan delete many. Lalu data yang baru yang sudah disorting akan dimasukkan ke dalam koleksi tersebut menggunakan insert many sorted document yang sudah dilakukan sorting pada perintah ini. Kita akan coba jalankan. Di sini saya akan coba sorting
pegawai. Di sini jika kita lihat bahwa data dalam koleksi pegawai ini diurutkan sesuai dengan ID. Di sini saya akan coba sort sesuai nama pegawainya. Untuk nama field yang ingin diurutkan yaitu nama pegawai. Di sini saya akan coba ascending, yaitu dari atas ke bawah, A ke Z. Maka secara otomatis nama pegawai akan disorting melalui atas ke bawah A sampai Z, di mana di sini yang pertama adalah Ahmad, yang terakhir adalah Zulkifli Yahya. Untuk sort dokumen sendiri akan dijalankan jika kita memilih pilihan 1 pada collection handler. Selanjutnya ada fungsi search dokumen. Search dokumen sendiri akan dijalankan pada collection handler jika kita memilih pilihan 2. Pertama-tama kita akan memasukkan field yang ingin dicari dan value-nya. Jika ketemu maka akan disamakan dengan query. Selanjutnya akan menjalankan sebuah kintah, yaitu find query yang ingin dicari kecuali ID object. Jika ada yang ingin dicari, maka secara otomatis ada bikin hasil pencarian. Di sini akan saya coba langsung jalankan. Di sini kita akan memasukkan nama yang ingin dicari, field yang dicari, yaitu di sini saya akan memasukkan field ID pegawai. Untuk nilai ID pegawai yang ingin saya cari yaitu 24106. Maka di sini akan menghasilkan sebuah dokumen dengan ID pegawai 24106 dan isi dan rincian dalam dokumen tersebut. Ini dijalankan jika kita memasukkan apa yang ingin kita cari tadi. Di sini akan dibikin dengan vote dan akan bikin dokumennya. Dan untuk ini bersifat looping jika ada nilai dalam field yang sama maka akan terus di outputkan, dibikin. Di sini kita akan pencet enter untuk kembali. Selanjutnya di sini ada display pegawai stat. Display pegawai stat sendiri akan dijalankan jika kita memasukkan opsi di manage collection, yaitu pada saat kita memilih collection name yaitu pegawai stat. Untuk collection name sendiri akan dijalankan pada bawah sini. Jika kita pilih 1 yaitu pegawai stat, maka pada menu admin jika kita memilih 1 yaitu pegawai atau pegawai stat, maka di sini akan keluar perintah yaitu manage collection ke pegawai stat. Di sini kan dikarenakan pegawai stat sudah dimasukkan, kita memilih pegawai stat pada menu admin, maka secara otomatis pada manage collection akan membaca deklarasi tersebut yang dimana collection name berupa pegawai stat akan menjalankan display dokumen dan display pegawai dan juga akan menampilkan perintah begin ini. Dikarenakan perintah begin ini termasuk general, semua akan menjalankan. Di sini saya akan coba praktekkan untuk display pegawai stat.
pertama-tama kita akan kembali dulu dan kita akan memasukkan pilih subkategori yaitu pegawai stat. Pegawai stat tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada menu admin kita pilih opsi 1. Lalu pegawai stat ada di opsi 2. Selanjutnya jika kita pilih opsi 2, maka secara otomatis akan menampilkan pegawai stat. Pegawai statnya tadi seperti yang ada di layar. Di sini akan langsung melakukan eksekusi tanpa kita memasukkan sebuah pilihan input. Di sini pertama-tama akan menjalankan sebuah pipeline. Lookup ini fungsinya untuk kita mencari sebuah field. Pertama-tama dari koleksi departemen, kita akan cari local field ID departemen. Lalu untuk vacancy fieldnya kita juga pilih ID departemen dan akan dimasukkan ke dalam departemen data. Untuk lookup juga sama, namun di sini koleksinya yaitu koleksi jabatan dan field yang dicari yaitu ID jabatan akan dimasukkan pada jabatan data. Di sini juga akan melakukan lookup pada koleksi pegawai. Di sini fieldnya berupa ID pegawai dan akan dimasukkan pada data pegawai. Lalu di sini akan menambahkan field, di mana di sini akan memasukkan apa yang ingin kita cari. Semisal di sini departemen data sendiri kan ada di lookup departemen data. Maka untuk titik patokannya yaitu menggunakan ID departemen. Jika ada ID departemen yang kita masukkan, maka di sini akan pada departemen data kita pilih nama departemen. Secara otomatis pada ID itu, ID yang berada dalam dokumen itu akan menampilkan nama departemen yang sama dengan ID departemen yang kita cari. Di sini juga ada nama jabatan, nama pegawai, alamat pada koleksi pegawai, lalu ada tanggal lahir pada koleksi pegawai, dan status pegawai pada koleksi pegawai. Jadi di sini menghubungkan 3 buah koleksi, yaitu ada departemen, jabatan, dan pegawai. Selanjutnya, pipeline project digunakan untuk melakukan print. Di sini yang tidak di print adalah ID objek, ID departemen, ID jabatan, dan sisa data dari departemen data dan jabatan data. Seperti bisa dilihat pada data lengkap pegawai, di sini akan di print pertama-tama ID pegawainya, yaitu ID pegawai, lalu nama pegawainya, departemen, jabatan, alamat, tanggal lahir, dan status. Ini akan di print sesuai data dalam pegawai stat. Jika kita lihat pegawai stat yang asli, maka data sebenarnya adalah seperti ini. Hanya menampilkan ID pegawai, ID departemen, dan ID jabatan. Namun dengan perintah pipeline tadi, kita juga bisa melakukan akses pada koleksi lain sesuai dengan ID yang ada di dalam sini. Lalu untuk fungsi selanjutnya, di sini ada fungsi display pengerja proyek. Display pengerja proyek akan dijalankan pada bagian manage collection. Jika kita memilih collection name yaitu pengerja proyek. Pengerja proyek sendiri akan dipanggil sesuai dengan pilihan kita dalam menu admin. Pada pilihan proyek, yaitu pada
opsi 3. Di sini akan saya coba jalankan tintanya. Di sini kita pilih opsi 5. Selanjutnya kita pilih 3, yaitu pengecap proyek. Di sini kita kembali pada programnya, yaitu display pengecap proyek. Di sini akan menjalankan sebuah pipeline, di mana lookup-nya yaitu menggunakan koleksi pegawai, dan sebagai acuannya, yaitu kita akan memasukkan ID pegawai yang dalam objek pengawas, seperti ini. Di sini pada pengawas dan pada pengerja terdapat ID pegawai. Maka jika pada programnya, pada pipeline, kita akan pilih field pengawas dan field ID pegawai di dalamnya. Dan dimasukkan pada pengawas detail. Lalu ada juga dari kita memilih dari pegawai, data dari pegawai dengan ID pegawai milik objek pengerja. Lalu di sini akan dibikin ke project, disimpan pada pipeline project, di mana pengawas ini kita akan melakukan pipeline map dan input pengawas detail, pengawas, dan pengawas dengan nama pegawainya. Jadi di sini nanti akan ditampilkan nama pegawainya, bukan hanya berupa ID. Dan di sini juga akan memasukkan nama pengerja, nama pegawainya bagi pengerja sesuai dengan apa yang ada di dalam koleksi pegawai yang kita cari melakukan menggunakan lookup. Lalu jika sudah, akan dijalankan result dari DB ke DB pengerja proyek. Kita jalankan aggregate pipeline-nya. Di sini akan saya coba tampilkan. Pertama-tama untuk koleksi pengerja proyek pada MongoDB hanya berupa seperti ini, hanya menampilkan ID-ID-nya saja. Lalu jika kita lihat pada programnya, setelah kita melakukan fungsi display pengerja proyek, maka secara otomatis ID-ID tadi akan diganti menjadi nama-nama yang kita cari menggunakan pipeline di dalam fungsi ini. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya lagi. Di sini ada fungsi buat slip gaji. Untuk buat slip ini akan dijalankan jika kita menjalankan opsi slip gaji sub choice kedua yang ada di dalam menu admin. Kita langsung coba praktekkan saja. Di sini kita akan kembali ke menu admin. Di sini kita selanjutnya akan memilih opsi 6, slip gaji. Dan selanjutnya kita pilih opsi 2, yaitu buat slip. Di sini kita masukkan ID pegawai untuk membuat slip gajinya. Di sini saya akan coba memasukkan dari ID pegawai, yaitu ini 24103. Maka secara otomatis slip gajinya akan dibuat. Untuk cara kerjanya sendiri adalah yang pertama-tama terdapat pipeline map
di sini untuk mencari sesuai ID pegawainya. Lalu kita lookup dari upah sesuai dengan ID pegawai. Lalu ada bonus sesuai ID pegawai. Lalu kita jalankan pipeline unwind gaji data. Lalu kita juga akan melakukan unwind juga pada bonus data. Jika ada null, maka akan dipilih null, dianggap null. Lalu akan menambahkan add field dengan menggunakan pipeline add dan akan menggunakan pipeline sum untuk menambahkan isi dari bonus data tersebut. Seperti di sini ada lembut, THX, dan lainnya. Lalu ada total pendapatan juga dari jumlah gaji di gaji data yang sesuai dengan ID pegawai pada koleksi upah. Lalu ada juga membuat tanggal gajian. Tanggal gajian ini berada pada koleksi upah. Dan ada tanggal date to string di sini untuk membuat kapan slip gaji ini dibuat. Selanjutnya ada project untuk menyimpan output. Di sini kita juga akan melakukan memasukkannya pada Bean agar tampilannya menjadi rapi. Di sini seperti bisa dilihat bahwa ID pegawainya yang kita cari tadi yaitu 24103, tanggal dibuatnya yaitu 24/12 tanggal 11 sesuai dengan tanggalan saya yaitu tanggal 11. Lalu untuk jumlah gajinya sesuai dengan yang ada pada koleksi upah yaitu 7.500.000. Selanjutnya ada total bonus. Total bonus dari ID 24103. Yang pertama ada pada lembut yaitu 50.000 dan pada THX yaitu 800.000 dan lainnya berjumlah 250.000. Yang di total yaitu 11, bukan 11 juta, yaitu 1.100.000. Selanjutnya akan menampilkan total pendapatan yaitu total dari jumlah gaji dan total bonus. Di sini dijalankan pada perintah sum ini. Add total bonus akan melakukan add dari lembut, THX, lainnya, dan gaji, jumlah gaji. Selanjutnya ada memasukkan rekening dari ID pegawai dari koleksi pegawai. Maaf, sepertinya ada di upah, mohon maaf, yaitu 103 dengan rekening pegawai sebagai berikut. Lalu juga akan menampilkan tanggal gajiannya sesuai dengan yang ada pada koleksi upah yaitu tanggal 25 bulan 12. Dan jika kita jalankan opsi 1 pada menu slip gaji akan menampilkan semua dokumen dalam koleksi slip gaji. Di sini menggunakan opsi slip gaji ini pada opsi 1
di mana akan manage collection slip gaji, menjalankan fungsi manage collection sesuai dengan pilihan tadi, yaitu lihat data slip gaji ini. Selanjutnya, jika kita lihat pada slip gaji, di sini juga sudah ada contohnya yang sudah dilakukan output pada program tadi. Berikutnya kita akan jalankan, saya akan menjelaskan fungsi selanjutnya. Setelah slip gaji, ada ini buat slip. Selanjutnya ada fungsi hitung sisa waktu proyek. Hitung sisa waktu proyek akan dijalankan jika kita memilih opsi hitung sisa waktu proyek subchoice 4 dalam menu admin saat kita memilih koleksi proyek, mitra, atau pengerja proyek. Di sini akan saya langsung contohkan. Pertama-tama kita buka opsi 5, yaitu kelola koleksi proyek, mitra, atau pengerja proyek. Dan pilih opsi 4, yaitu tenggat waktu proyek. Di sini sudah akan keluar hasilnya, akan saya jelaskan satu-satu. Di sini akan mendeklarasikan waktu sekarang sama dengan dead time UTC now. Untuk waktu sekarang ini akan disamakan dengan waktu yang ada di online, yang ada di internet. Yaitu pada hari ini tanggal 11. Selanjutnya ada add field dan akan melakukan subtract di mana ada tanggal proyek dan ada waktu sekarang. Subtract sendiri untuk mengurangi tanggal proyek dikurangi dengan waktu sekarang. Lalu di sini ada add field sisa waktu dengan kondisi di mana jika sisa waktu 0 maka tidak akan dikeluarkan. Untuk statusnya sendiri, jika semisal jamnya lebih dari maka akan keluar output proyek telah melewati batas waktu. Di sini sisa waktunya akan di-outputkan menggunakan perhitungan seperti ini. Selanjutnya akan ditampilkan dalam Kintah-kin. Selanjutnya ada class absensi handler untuk menghandle koleksi absensi. Di sini pertama-tama akan inisialisasi collection ke DB koleksi absensi. Lalu ada fungsi lakukan absensi dengan indikator ID pegawai. Pertama-tama akan bikin menu absensi, lalu kita akan melakukan input keterangan absensi dan dimasukkan pada variabel keterangan absensi. Jika misalnya kita memasukkan tidak sesuai dengan hadir izin atau apa, maka pilihan tidak valid. Dan akan melakukan deklarasi waktu sekarang ini
Untuk waktu absennya akan ditampilkan menggunakan string verb time, strf time ini. Ini menggunakan library datetime pada bagian atas tadi yang awal-awal. Lalu untuk batas absennya akan dilakukan combine. Jika misalnya waktu aktual kurang dari batas absen, maka akan menampilkan sisa waktu. Sisa waktu sendiri merupakan batas absen dengan waktu aktual. Waktu aktualnya tadi kan sekarang yang dideklarasikan datetime now. Selanjutnya jika lebih dari batas absen, maka akan terlambat, di mana waktu aktual dikurangi dengan batas absen dan akan menampilkan variabel terlambat. Selanjutnya akan memasukkan absensi, yaitu ada ID pegawai, keterangan absen, waktu absen, dan keterangan waktu insert one ke koleksi absensi. Di sini akan saya jalankan. Pertama, kita keluar dulu. Untuk lakukan absensi ini akan dijalankan oleh menu pegawai. Di sini saya akan login menggunakan pegawai. Di sini saya akan coba login menggunakan ID 24102. Untuk passwordnya tadi seperti yang ada di MongoDB, yaitu 24102. Selanjutnya kita akan lakukan absensi. Di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan diminta memasukkan keterangan. Di sini saya akan tulis keterangan hadir. Maka absensi berhasil dicatat. Setelah dilakukan insert one, jika kita lihat data absensi, untuk data absensi sendiri, di sini kita akan melakukan choice. Di sini kita akan membuat ID pegawai sama dengan username, karena pada koleksi akun tidak ada ID pegawai, adanya username, namun username sama dengan ID pegawai yang ada di koleksi pegawai. Selanjutnya akan melakukan find, yaitu pencarian pada koleksi absensi sesuai dengan query, yaitu ID pegawainya. Jika ada, maka akan melakukan print dokumen. Di sini kita akan lihat di sini akan ditampilkan ada ID pegawai, keterangan absensi, dan waktu absensinya. Di sini yang terbaru ada pada tanggal 11 bulan 12 2024 pada jam 17.43.53 dengan keterangan waktu terlambat dikarenakan tadi pada batas absennya sudah di set jam 7, sehingga jika kita lakukan absen pada jam 17.43 maka akan terlambat 10 jam 43 menit. Selanjutnya kita akan membahas fungsi selanjutnya pada absensi, yaitu ada fungsi recap absensi. Fungsi recap absensi sendiri akan dijalankan pada menu admin. Menu admin ini.
Di sini kita akan melakukan backup jika kita memilih opsi 3. Opsi 3 sendiri bisa dilihat di sini akan langsung menjalankan pada fungsi backup absensi. Di sini akan saya jelaskan. Pertama-tama kita login dulu ke admin dan pilih pada bagian absensi yaitu opsi 2. Kita pilih opsi 2 yaitu backup absen. Di sini kita akan diminta memasukkan nama sesuai dengan match. Maaf, ini saya jelaskan nanti saja. Pertama-tama kita masukkan tanggal backupnya dulu. Oh, ini ada match, fungsi match. Ketika ID pegawainya samakan, lalu kita masukkan waktu absen tanggalnya. Di sini kita masukkan tanggal hari ini yaitu tanggal 11 bulan 12 tahun 2024. Maka di sini jika kita setelah memasukkan tanggalnya, maka secara otomatis akan dilakukan backup, melakukan perintah insert one. Lalu di sini juga akan langsung dibikin hasil backupnya. Di sini untuk backupnya sendiri akan melakukan backup pada seluruh pegawai yang ada di ID pegawai. Di mana di sini ID pegawai akan secara otomatis langsung dilakukan keterangan absensi. Keterangan absensinya seperti yang ada pada lakukan absensi, di mana jika kita lihat backupnya menggunakan perintah 3, maka di sini yang hari ini hadir hanya dengan Kian Saputra sesuai dengan username kita saat tadi melakukan absen. Sisanya akan dianggap alpha karena belum absen. Untuk hasil backupnya sendiri akan dimasukkan ke dalam backup dokumen. Jika kita lihat pada backup absensi di koleksi MongoDB, maka di sini akan menampilkan sesuai harinya. Di sini saya akan coba buka yang tanggal 11. Bisa dilihat bahwa yang hanya hadir hanya Kian Saputra, yang lainnya alpha. Untuk bikin hasil backupnya sendiri akan dijalankan pada fungsi lihat backup absensi, di mana di sini akan melakukan find pada koleksi backup absen. Jika ada, yaitu backup dengan memasukkan tanggal backupnya, yang akan kita masukkan tadi, yaitu maaf, kita tidak memasukkan namun akan menampilkan semuanya. Yang pertama akan menampilkan tanggal backupnya sesuai tanggal. Selanjutnya dengan hasil backupnya, di mana di sini ada ID pegawai, nama, dan keterangannya. Untuk data keterangan sendiri ada pada keterangan absen, data keterangan absen. Selanjutnya ada fungsi login. Login ini sesuai dengan koleksi akun. Pertama-tama
kita akan memasukkan username dan passwordnya. Lalu akan dilakukan find one pada koleksi akun. Jika ada usernya, maka akan tag login. Jika tidak, akan tidak dianggap login. Selanjutnya di sini ada menu collection. Tadi sudah saya jelaskan secara terpisah satu persatu sesuai dengan isinya. Ada pegawai start, pengerja proyek, dan slip gaji akan menjalankan fungsi yang berbeda dan akan menjalankan screen utama, yaitu menu untuk koleksinya. Lalu untuk yang lainnya akan langsung display dokumen secara otomatis walaupun tidak memilih collection name pegawai start, pengerja proyek, atau slip gaji. Selanjutnya ada menu admin. Menu admin sendiri akan ada 6 buah opsi. Yang pertama-tama ada pegawai dan pegawai start, absensi, jabatan dan departemen, upah dan bonus, proyek, mitra atau pengerja, dan slip gaji. Di sini jika kita milih pegawai, semisal yaitu akan menjalankan fungsi manage collection yang akan mengakses pegawai, koleksi pegawai, berikut dengan yang lainnya sesuai dengan input pilihan yang kita pilih. Lalu ada menu pegawai. Untuk menu pegawai di sini ada lakukan absensi, lihat data absensi, lihat slip gaji, dan lihat proyek. Pertama-tama untuk lakukan absensi menggunakan kita lakukan absensi yang ini. Selanjutnya ada choice 2 yaitu riwayat absensi. Yang akan menampilkan data di absensi, koleksi absensi jika kita melakukan find. Selanjutnya untuk pilihan 3 ada slip gaji yang akan menampilkan data dari koleksi slip gaji. Dan selanjutnya ada proyek dari pegawainya. Di sini akan melakukan kita out antara mencari ID pegawai dalam pengawas atau ID pegawai dalam pengerja dan akan disamakan dengan username-nya. Lalu akan melakukan find ke koleksi pengerja proyek. Kalau misalnya ada, maka akan menampilkan print yaitu pengawas dan pengerjanya sesuai dengan ID akun ini. Misalnya kita akan coba jalankan. Kita akan masuk ke akun 24102. Di sini jika kita lihat menu proyek, maka akan menampilkan proyek-proyek yang terdapat data ID proyek ID pegawai 24102. Yaitu ada di proyek 1 dan proyek 2. Di mana di sini bertindak sebagai pengawas dua-duanya. Jika kita lihat pada koleksi di MongoDB pun, pada koleksi pengerja proyek, maka di sini bisa dilihat pada ID project 1 dan 2, PX 001 dan 002. Di sini terdapat ID pegawai yaitu 24102. Maka secara otomatis dua-duanya akan dilakukan print. Sepertinya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian dalam presentasi saya kali ini.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.